pendeta ya? Amin. Irema. Iya. Iya, iya. Bisa apa?
Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Kristus. Tuhan, sukacita yang luar biasa. Malam hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk mengawali tahun 2026 dengan ibadah yang indah. Bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tema kita pada malam hari ini akan dibukakan bagi kita semua dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Pelayan hambanya akan bercerita banyak tentang kebenaran firman Tuhan bagi kita. Bagaimana kita melewati 2026 hanya pada kasih Tuhan saja. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan pegang tangan kita. 2026 dengan segala pergumulan yang akan kita lewati. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala rencana kita, segala harapan kita hanya bisa kita raih bersama dengan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita ini dengan sukacita. Selamat menikmati ibadah yang indah, bersekutu dengan Tuhan, menaikkan pujian baginya, syukur baginya untuk segala hal yang telah dilakukannya bagi kita. Kita mau satukan hati kita, kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Bapa untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami terlalu heran melihat kasih-Mu atas kami. Kami selalu dibuat terpesona oleh cinta-Mu atas kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih ketika 2025 sudah kita lewati, sudah kami lewati. Engkau menghantarkan kami ke tahun 2026 dengan sukacita yang baru. Kami percaya Tuhan, masih banyak yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Masih banyak kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, mukjizat Tuhan, anugerah Tuhan yang akan kami lihat di 2026 di sepanjang kehidupan kami. Bapa, kami mau menaikkan syukur kami. Malam ini kami mau bersekutu, bersukacita di dalam Tuhan. Pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti. Seluruh perangkat yang kami gunakan Bapa untuk menjadi jalannya ibadah dengan lancar. Berkati Bapa, jamah Tuhan, agar ibadah yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Para pemuji yang Tuhan pilih dan panggil, mampukan mereka menjadi pemuji-pemuji yang luar biasa, menaikkan syukur bagi Tuhan Allah kami yang luar biasa. Demikian juga hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Binsar Pakpahan, Tuhan juga yang mengurapi dia secara pribadi. Tuhan pilih dan panggil dia untuk menjadi hamba-Mu, mengabarkan berita sukacita bagi kami. Bantu dia Tuhan, urapi dia Bapa, agar apa yang diperkatakannya seluruhnya termaterai dalam hati kami. Kami sungguh diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mulai ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita muliakan, kita tinggikan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Firman-Mu Tuhan ditawa di kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman
dalam-Mu Tuhan. Come on. Firman-Mu Tuhan ditambah di kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama yuk. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Boleh sama-sama kita memuji nama Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Api-api muliaan tercurah buat kita tahun. Amin. Salam kiri kanan saudara. Api-api kemuliaan. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi janjinya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi janjinya. Yesus gunakan Roh Kudus, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, mengenalkan pada
surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apakah kita sudah diberkati Tuhan semuanya? Yesus sangat mengasihi kita. Kita boleh ada semangat ada karena kasih dan kemurahannya. Maka kita mengasihi Dia. Oleh karena Dialah kita bisa datang untuk memuji menyembah namanya. Yesus, aku mengasihimu. Jemaat Tuhan bisa duduk kembali. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ya, mari kita angkat kembali. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ganube memuji Tuhan. Benar Tuhan Yesus, kami mengasihimu. Kami ada sebagaimana oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Engkau sangat baik buat kehidupan kami. Kami renungkan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
Terpujilah Tuhan kita Yesus Haleluya. Kristus. Boleh kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Boleh tepuk tangannya semuanya. Luar biasa. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Haleluya. Kita sering sekali resah terhadap lika-liku hidup kita. Yang terkadang naik, kadang turun. Dan kita juga tidak bisa atur sesuai dengan kemauan kita. Tapi kita hanya tahu bahwa Tuhan sudah atur semuanya. Sudah atur yang terbaik untuk hidup kita. Kita juga tidak bisa hidup tanpa campur tangan Tuhan. Dan seperti ayat Alkitab Filipi 4 ayat 13. Mengatakan segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka itu, apapun keresahan hidupmu, apapun keresahan hatimu, hanya Tuhanlah, hanya Tuhan jawaban kita. Amin. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu Tuhan, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Boleh sekali lagi kita nyanyikan. Kemanakah kami mencari Bapa? Hanya Engkau satu-satunya jalan hidup kami Tuhan. Boleh kita nyanyikan sama-sama. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu.
Puji Tuhan. Haleluya. 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 Kami perlu Kau Tuhan. Ya. 2026 akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu malam ini? Amin. Amin. Kurang semangat. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Baik. Beberapa pengumuman bagi kita semua bahwa ibadah ini kalau orang Batak, etnik Batak bilang Bonataon. Ya, kita akan memulai ibadah kita kembali secara rutin diawali dengan bulan ini. Jadi Bapak Ibu yang sudah hadir, kami tetap menunggu kehadirannya di bulan depan. Kita sama-sama bersukacita, bergembira, menaikkan pujian bagi Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, rencana kembali kita akan beribadah tanggal 6 Maret 2026. Semua kita berdoa supaya campur tangan Tuhan nyata bagi kita ketemu kembali 6 Maret 2026. Dan beberapa hal yang ingin saya sampaikan, jika ada memang yang ingin didoakan, Bapak Ibu bisa DM ke Ganube Official. Kami para pelayan Tuhan di Batak Vibes dan Ganube siap mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, itu saja beberapa pengumuman bagi kita semua. Kita mau satukan hati kita akan bersyafaat. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kami boleh bertemu kembali dengan sukacita. Tapi ada beberapa hal Tuhan yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Beberapa orang sahabat kami yang kami akan bawakan dalam doa. Tuhan, kami memohon lawatan-Mu bagi sahabat kami Indah Sitorus yang baru selesai operasi dan sedang pemulihan oleh karena kanker. Tuhan, bukan karena Tuhan tidak mengasihinya, bukan karena Tuhan tidak mencintainya, tapi justru Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi Indah, Tuhan mencintai Indah, sehingga Tuhan mampukan dia melewati semuanya. Tuhan, sampai pada akhirnya kami menyerahkan Indah di dalam perjuangannya, biar Tuhan yang menyertai. Kami juga berdoa buat Opung, ibunda yang kami kasihi, Opung Halasan Boru, yang kadangkala di hari tuanya mengalami kelemahan tubuh. Kami tetap berdoa membawakan beliau ke dalam tangan Tuhan, biar sepenuhnya Tuhan menyertai hari tua Opung yang kami kasihi ini, ibunda yang kami kasihi ini, agar di hari tuanya dia terus bersukacita bersama dengan anak, menantu, cucu. Dia terus merasakan cinta Tuhan yang luar biasa melalui poparannya yang sukses dan penuh kebahagiaan. Tuhan, sertai Opung kami ini, sertai ibunda kami ini, agar tetap pulih, tetap sehat, menemani seluruh poparannya sampai pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Ganube dan Batak Vibes. Tuhan yang menyertai perjuangan kami. Kami bukan tidak rindu ingin meraih bintang, tapi Tuhan, kami bisa meraihnya bersama dengan Tuhan. Iring-iringi langkah Batak Vibes dan Ganube Tuhan, di dalam memperjuangkan karya-karya kami. Khususnya Bapak Pembina kami dengan Ibu Pembina yang memfasilitasi seluruhnya untuk kami terus berkarya. Tuhan, berkati mereka. Lindungi selalu Ibu Pembina dan Bapak Pembina kami beserta dengan anak-anak dan keluarga. Agar Tuhan terus memakai mereka menjadi berkat, diberkati untuk memberkati. Jadikan anak-anak yang Tuhan titipkan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi kepala bukan ekor. Dan Tuhan juga yang menyertai mereka di dalam setiap pekerjaan dan bisnis, sehingga apa yang mereka kerjakan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua kehidupan kami yang hadir malam ini maupun yang menonton melalui sosial media kami. Siapapun mereka, kami tompang tangan untuk mereka. Tuhan menyertai kehidupan keluarga, bisnis dan usaha mereka, sehingga mereka bersukacita
dan mengembalikannya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami naikkan syafaat kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja sepenuhnya, kami berserah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu kami Batak Vibes dan Ganube mengadakan Ganube Fest. Dan ada orang-orang yang terpilih dengan suara-suara yang diberkati Tuhan dengan luar biasa, menjadi juara pertama di dalam Ganube Fest. Kedua gadis cantik ini mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Kami mau mempersilahkan adik kami, Yohana Simanung Khalid, menaikkan pujian bagi Tuhan.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yohana Simanung Kalit. Baik, masih dengan juara 1 Ganube Fest. Adik kami Olivia Simarmata memuji Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku,
yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terpujilah Tuhan, kita bisa sampai di tahun 2026. Berkah yang melimpah dari Tuhan kita boleh sampai di tahun ini. Kita berjalan dalam kehidupan kita masing-masing, penuh dengan kecemasan, penuh dengan pergumulan. Tapi yakin percayalah, Tuhan kita, Tuhan yang selalu memegang janjinya. Dia telah menggenapi seluruh janji-janjinya di perjanjian lama. Percayalah, janjinya untuk kita akan Ia tepati pada waktunya. Karena Yesus yang kita percayai gak pernah terlambat. Saat langkahku mulai goyah dan harapanku hampir hilang, air mataku menetes pelan, namun Tuhan selalu ada untukku. Di tengah badai hidupku, hatiku hampir menyerah, dan aku mulai kehilangan arah. Tapi suaramu lembut berkata, Yesus tak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Saat dunia menutup jalan, tangannya buka harapan. Waktu Tuhan memang sempurna, tak pernah terlambat datang. Setiap luka yang ku rasakan disembuhkan oleh kasih-Nya.
pertolongannya nyata selalu. Bisikan iman berkata lembut, Dia datang tepat pada waktunya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Amin. Baik, saudara-saudara, sebelum masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur Allah yang baik bahwa pada malam hari ini kami boleh bersama-sama, khususnya dengan Ecclesia Worship Harmony, menikmati ibadah, menikmati puji-pujian, menyanyikan penyembahan kami kepadamu, dan juga pada malam hari ini kami merayakan bagaimana Engkau menyertai kami memasuki dan ada di bulan Februari 2026 ini. Karena itu kami rindu mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai kami sehingga kami boleh juga mendapatkan kekuatan di dalam tahun 2026 ini. Ajari kami Allah karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Yakobus 2. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Maaf. Saya akan baca untuk kita semua. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Saya akan membaca sekali lagi untuk kita semua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Shalom saudara-saudara. Horas, karena ini karena ini adalah ibadah tahun baru ya, katanya bona tahun ya. Sebenarnya saudara-saudara, kalau di kampus ya, kami ada di, boleh agak mundur sedikit. Kami ada di kampus STFT Jakarta, punya aula ya di Jalan Proklamasi. Saya selalu perhatikan bona tahun itu sampai bulan Juli. Jadi di bulan Juli masih ada nyewa. Sorry ya.
Masih ada yang sewa gedung Bona tahun ya sampai bulan Juli. Jadi saya rasa orang Batak memang setiap saat adalah tahun baru. Ya nggak apa-apa. Jadi izinkan juga saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Nah saudara-saudara, senang sekali bisa juga bersama karena kita pada saat ini sebenarnya punya banyak tantangan ya. Boleh saya tahu tepuk tangan lah ya. Saya ini nggak tahu yang di rumah. Belum, tunggu dulu. Saya mau tahu ya. 2025 tuh seperti apa sih? Ya, sebentar ya. Ini boleh saya tarik sedikit ya, maaf. Agak susah soalnya. Saya lupa. 2025 itu seperti apa sih? Ya, saya aja deh, nggak apa-apa. Bolehkah tepuk tangan yang mengatakan 2025 luar biasa? Tepuk tangan. Tunggu dulu ya. Jangan langsung luar biasa aja, kalau sedih-sedih aja, jangan langsung luar biasa, oke? Yang bilang 2025 sedang-sedang saja boleh tepuk tangan? Oh nggak ada. Yang bilang 2025 banyak berdoa, tepuk tangan? Oh ini antara sedang atau susah ya, gitu ya? Nggak ada yang di tengah gitu ya, ini semua seneng apa susah, luar biasa ini semuanya. 2025, kita harus ingat bahwa banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita dan juga banyak tantangan, mungkin juga ibu bapak sekarang masih terus menghadapi tantangan ini sampai ke tahun yang baru, 2026, bahkan sebenarnya bukan tahun yang baik-baik saja. 2026 ini banyak sekali tantangan ibu bapak, kebetulan beberapa minggu yang lalu saya diundang sebagai rektor ya, pertemuan rektor, Pak Presiden manggil kami, lalu di istana beliau bercerita tentang tantangan bangsa Indonesia ya di tengah-tengah situasi dunia saat ini. Saudara-saudara tentunya tahu banyak sekali tantangan kita. Kalau saudara-saudara main saham pasti lagi sedih sekarang karena ini nggak ada pemain saham di sini. Oh berarti makanya wajah bahagia semua ya, baguslah, puji Tuhan lah. Puji Tuhan tidak ada. Ada teman saya sekarang lagi sakit dia karena sahamnya ya lumayan ngeri-ngeri sedap ya. Ada pemain saham di sini? Eklesia. Ada. Sabar ya. Kita punya banyak tantangan dan Pak Presiden waktu itu cerita seperti ini, Bapak. Dia bilang bahwa sekarang dunia ini sedang menghadapi perubahan dan perubahan ini namanya perubahan paham di mana para pemerintah dunia sedang menuju ke sebuah hal yang dia sebut statecraft realism. Statecraft realism adalah cara memerintah di mana sekarang orang justru berusaha bertahan. Ada ketakutan bahwa perang dunia akan terjadi memang itu ada ketakutan. Sehingga semua bangsa sekarang yang dulunya memerhatikan yang lain, sekarang semuanya malah fokus ke diri sendiri dulu. America first, Dutch, Netherlands first, Germany first. Jadi semua prinsipnya adalah prinsip bertahan hidup. Dan yang anehnya adalah karena prinsip bertahan ini, maka negara-negara yang merasa kuat tidak peduli pada aturan internasional. Adalah negara yang menculik presiden negara lain, ya kan? Adalah main tepuk tangan aja nih, turun saham, ini bahaya ini. Seandainya presiden kita yang diculik, apa perasaan kita? Tolong jangan bawa politik dulu, sabar di sini, tenang dulu. Satu warna kita, tenang, sabar dulu, sabar. Ya, sabar, tenang, jangan terbuka sekali gitu loh. Kan? Tapi biar bagaimanapun ada keputusan-keputusan yang diambil. Amerika Serikat keluar dari 66 lembaga dunia. Salah satunya adalah WHO, World Health Organization. Bayangkan kalau ada pandemi lagi, mungkin Amerika tidak ikut lagi menangani ini, atau dia pikir ya udah kami sendiri aja. Nah ini adalah suatu hal yang sebenarnya tidak terlalu baik ya. Sehingga statecraft realism ini mengganggu sekali bagi keamanan dunia. Dan Pak Presiden ini menarik sekali.
Kemudian dia menggambarkan bahwa statecraft realism ini adalah pepatah yang dikatakan Thucydides, seorang filosof Yunani. Dia mengatakan the strong do what they can and the weak suffer what they must. Yang kuat akan melakukan apa aja yang dia mau, dan yang lemah rasain sendiri. Sehingga sekarang Ibu Bapak kita bisa lihat yang ngancem-ngancem ini yang punya nuklir main ngancem-ngancem aja sekarang nih. Bye-bye lo ya, bye-bye lo ya. Tiba-tiba ada yang mau ngambil tanah orang, Greenland. Kita nggak tahu bagaimana dengan Laut Tiongkok Selatan misalnya. Pulau Natuna itu punya kita, kalau ada yang mau ambil bagaimana? Kalau mau ambil itu adalah negara superpower bagaimana? Kita mau terima apa enggak? Dan ini menjadi tantangan buat kita. Karena itu 2026 ini dikuasai oleh strongman politics, orang-orang yang berusaha menjadi orang-orang kuat di dalam politik negaranya karena demokrasi melemahkan kekuatan seorang pemimpin gitu. Dan kita lihat bahwa Eropa menjadi garis kanan, menolak orang asing. Lalu kita lihat tantangan lain, misalnya tantangan perubahan iklim, ya saudara-saudara, perubahan iklim ini ada. Ini ngomong-ngomong kameranya yang mana sih? Oh gitu, ini yang disorot ya. Oh saya agak bingung, saya melihat ini doang ya. Oke, maklum udah lama ya Ibu Bapak. Nah, juga di awal tahun ini kita lihat bahwa ada bencana di akhir tahun yang lalu. Katanya ditutup, tapi kok dibuka lagi, saya juga nggak ngerti. Nah ini adalah salah satu atau beberapa dari tantangan-tantangan yang kita hadapi Ibu Bapak. Sehingga 2026 dimulai dengan tantangan. 2025 saya ingat dimulai dengan optimisme. 2026 dimulai dengan tantangan. Dan tantangan, cara kita menghadapinya adalah dengan cara bertahan. Perseverance. Perseverance itu bahasa Inggrisnya hang in there, sabar, tetap semangat. Perseverance adalah orang yang terus melakukan atau terus berusaha meskipun dia gagal. Dia terus coba. Udah lama nih gua nggak jadi menang Indonesian Idol, terus coba. Kak Maria udah berapa kali coba Kak Maria? Oh cuma sekali langsung menang ya? Oh berarti nggak cocok ceritanya nih. Susah ini, yang sekali menang ini agak susah memang. Perseverance, sekali kalah, coba lagi. Seperti kata Kapten Amerika, I can do this all day. Kapten Amerika, kalau digebukin, dia bangun lagi. Lalu dia bilang, I can do this all day. Saya bisa terus begini sepanjang hari. Dan yang paling kuat seperti ini sebenarnya adalah contoh Lionel Messi. Mohon maaf buat para penggemar Cristiano Ronaldo. Kalian belum juara sampai sekarang. Sabar ya. Lionel Messi juara Piala Dunia 2022, tapi Ibu Bapak sedikit yang tahu dan sedikit yang ingat bahwa sebenarnya Lionel Messi pernah 2 kali mengundurkan diri dari timnas Argentina. 2016 dan 2018. 2018 sangat pahit karena dia mundur dari timnas Argentina setelah mereka kalah di Copa America. Setelah dia kalah di Copa America, lalu dia kalah di Piala Dunia, dia mundur. Kalau orang Sunda bilang pundung. Pundung ya, bener ya? Ngambek, apa sih? Pundung. Kalau orang Batak apa sih ngambek? Mardandi, mundur dia. Mutung lain. Cemberut itu. Jadi aku yang lebih tahu. Mutung kata artis Batak ini, gimana ini? Di 2018 dia sudah mundur. Lalu kemudian, Bapak Ibu harus tahu bahwa setiap kali Argentina kalah, yang dituduh dan dipersalahkan adalah Messi. Pemain lain yang sakit perut, Messi yang salah. Pemain lagi nggak bagus mainnya, tetap Messi yang salah. Sehingga menariknya di 2021 waktu Covid dan tidak ada penonton, Messi main lagi. Mungkin ada hubungannya, nggak kuat kali dia disorakin terus. Jadi ketika nggak ada penonton dia masuk lagi. Lalu dia menang Copa America, lalu dia menang juara Piala Dunia 2022. Terus mencoba
untuk mengatasi berbagai tantangan. Tapi sedikit bedanya antara terus mencoba dan keras kepala. Einstein mengatakan melakukan hal yang sama terus-menerus dan mengharapkan hasil yang berbeda adalah kebodohan. Kan gitu dia. Jadi melakukan hal yang sama lalu mengharapkan hasil yang berbeda, kebodohan. Anak saya pernah waktu lagi main ayunan gitu ya, jatuh, palanya berdarah di sini. Dia nangis, masuk rumah, nangis, kami peluk, bersihkan lukanya. 10 menit kemudian dia main ayunan yang sama. Itu tetap mencoba atau kebodohan? Itu keras kepala atau terus coba lagi? Ini Kapten Amerika apa orang bodoh? Kan gitu aja. Nah itu saudara-saudara perlu hikmat untuk mengetahui bedanya. Ini saya lagi coba ini terus, main saham, gua tahan gak nih sahamnya ya? Tahan nih, ini turun nih. Tahan gak nih? Ah besok naik lagi dengan iman ya kan? Iya taunya enggak. Dan itu membutuhkan ketenangan untuk berpikir. Kitab Yakobus saudara-saudara adalah kitab di mana kita melihat bahwa kitab Yakobus ini adalah kitab hidup praktis. Kitab hidup praktis ini karena Rasul Paulus mengatakan orang diselamatkan karena iman. Rasul Yakobus bilang betul orang diselamatkan karena iman, tapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi imanmu harus terlihat dalam kehidupanmu. Makanya orang yang penuh iman akan dilatih imannya dalam ujian dan pencobaan. Lalu kemudian akan diperlihatkan apakah kamu pendengar atau pelaku firman. Karena itu Yakobus 2 mengatakan dan mengingatkan kamu hati-hati karena banyak orang yang kelihatan luarnya bagus, dalamnya susah. Masalahnya kita suka percaya sama tampilan luar. Dan karena itu kalau kamu lagi susah sabar, yang paling susah dikendalikan kalau lagi susah apa? Mohon maaf, lidah. Kenapa? Irilah lihat tetangga beli mobil baru, ya kan? Irilah sama pencapaian orang, ada aja haters. Seperti kata sebuah lagu Taylor Swift, haters gonna hate. Dan dia bilang seperti itu karena memang akan ada yang melawan dan tidak suka terhadap hal-hal yang kita lakukan. Itu sebabnya yang dikatakan oleh Rasul Yakobus adalah bahwa pencobaan itu pasti. Pasti ada pencobaan, pasti. Siapa sih yang hidupnya nggak dicobai? Jadi kamu harus bertahan. 2026 ini apakah akan ada cobaan? Pasti, pasti ada. Ada yang mulainya udah nunduk-nunduk, langsung berlutut. Ada yang mulainya mungkin masih setengah berlari, ada yang mulainya dengan melompat. Tapi akan ada waktunya hampir tiarap. Pasti. Nah, karena itu saudara-saudara, yang perlu kita lihat dan kita ingat bahwa Roma 5 ayat 3 mengatakan kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Dan ini penting sekali untuk diingat karena 2026 ini adalah tempat untuk melihat berbagai kesusahan kita adalah latihan untuk berkembang. Sebab kamu tahu bahwa terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Dan soal jatuh bukanlah apakah saya akan jatuh, tidak. Kamu pasti akan jatuh, itu soal ketika kamu akan jatuh. Tapi kamu tidak akan sampai jatuh tergeletak. Karena itu Yakobus mengatakan kalau kamu resah, minta hikmat Tuhan. Yakobus 1 ayat 6. Tapi yang menarik adalah Yakobus 1 ayat 13, kemudian dia bilang kalau kamu lagi susah jangan langsung bilang oh ini cobaan dari Tuhan. Hati-hati juga, jangan-jangan salah sendiri. Ibu Bapak ini juga kesalahan kita nih, kadang-kadang kalau lagi salah langsung wah nih cobaan dari Tuhan. Bye-bye, jangan-jangan salah sendiri. Udah tahu makanannya basi, dimakan juga. Kamu yang mencobai Tuhan. Jadi dalam hal seperti ini saudara-saudara, maka kita sekarang harus sadar bahwa kita sebenarnya sering sekali cobai oleh keinginan sendiri.
Keinginan sendiri, kita mau ini, kita cobai, kita mau itu, kita cobai, kita mau cepat kaya, kita dicobai. Dan karena itu, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Karena kalau kamu sudah tahan uji, kamu akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi Bapak buat yang 2026 dimulai dengan kesusahan, saran saya bacanya Yakobus 1. Berulang-ulang. Kak Siska tolong dibaca, Kak. Jangan ketawa aja, Kak. Dibaca, Kak. Karena hasil tidak mengkhianati proses, saudara-saudara. Hasil tidak mengkhianati proses. Tapi dunia ini menawarkan sesuatu yang instan, sehingga kita kadang-kadang lupa bahwa segala sesuatu perlu proses. Dari susah ke senang perlu proses. Jika kita menghadapi kesulitan, yakinlah bahwa Allah menyediakan dan menjanjikan pertolongan. Hanya saja nggak sabar. Gitu. Orang sekarang nih ya memang begitu ya Bapak, nggak sabar. Media sosial tuh sebenarnya membuat kita lebih mudah gelisah. Nah ini Bapak nih ya, inilah penyakit saya belakangan ini adalah nonton Dracin. Ibu Bapak tolong tepuk tangan. Tepuk tangan yang nonton Dracin, tolong. Oh yang di sebelah sini nggak banyak nih, Ibu Bapak yang sekarang ikut online, yang sebelah sini nggak banyak. Sebelah sini nonton semua, ketahuan. Ya para artis ini rupanya tontonannya Dracin. Bertobatlah kalian ya, bertobat. Tunggu dulu, tenang, jangan lebih cepat. Bapak Ibu, Dracin ini ada drama Tiongkok singkat, cuma 90 menit, tolong ditonton. Saya sudah nonton mungkin 8 judul. Kenapa? Kenapa? Memang itu pertanyaan saya juga, kenapa? Mungkin Dracin ini tidak membutuhkan kapasitas otak saya untuk berpikir. Jadi kalau nonton itu kayak nggak perlu ditebak lah, pasti tahu hasilnya. Itu kira-kira. Jadi jangan kayak drakor nih agak bingung kita, nih apa sih, mau kemana sih, ujungnya apa sih, nggak jelas. Dracin pasti, jelas dan pasti. Wah, seperti janji Tuhan, jelas dan pasti. Dracin, drama Tiongkok ini Bapak, ada masalah utama. Yang pertama, selalu ada suami atau istri yang merasa tidak dihargai. Ya misalnya suaminya bekerja terus, istrinya yang penting, istrinya boleh jadi bekerja di kantor, suaminya melayani di rumah, ternyata istrinya tidak menghargai. Itu sebaliknya, istrinya yang bekerja di rumah, suaminya yang bekerja di luar, istri bekerja di rumah, tapi suaminya tidak menghargai apa yang dilakukan istrinya di rumah. Marah lah, berantem dan lain sebagainya. Yang kedua, tiba-tiba ada CEO, tiba-tiba semua CEO. Jadi nanti lagi berantem tiba-tiba dia anak CEO gitu kan. Tiba-tiba dia baru sadar, oh saya punya perusahaan. Makanya artis Batak itu nonton ini. Karena dia berharap anak CEO nih, ini harapannya nih. Adi ke do pukon gawe CEO dah baik. Lului jo ai. Atau buah dong opuk tan gawe CEO. Lului jo. Gitu dia, makanya dia suka buka tarombo, siapa tahu ada yang jadi CEO. Nah tapi, saudara-saudara ada lagi masalah cinta lama yang kembali. Nah ini agak bahaya nih. Makanya hati-hati kalau ada reuni, Ibu Bapak. Benar, reuni, bye-bye ada reuni. Ya, tolong hati-hati. Nah yang terakhir nih masalah komunikasi. Entah kenapa di dalam film ini, semua pasangan ini bercerai menandatangani surat cerai, tapi nggak tahu kalau dia tanda tangan surat cerai. Saya nggak ngerti sama film ini. Premisnya, jadi entah dia lagi minum teh, istriku tanda tangani dulu surat ini. Dia main tanda tangan, masa orang tanda tangan surat cerai nggak baca dulu ya kan? Nah, lucu-lucu lah film ini. Tapi itu membuat kita tetap nonton kan gitu dia. Budget murah ya kan, apa ceng yang gitulah. Pokoknya TV disorot ke muka berulang-ulang. Tapi saudara-saudara, menurut saya, menurut ini pendapat pribadi, ini bukan, menurut apa sih, mensrea apa sih dibilang? Menurut keyakinan saya, saya lupa lagi. Menurut keyakinan saya, sebenarnya saya nonton ini untuk lari dari kenyataan dunia yang keras, menurut saya. Saya mulai sadar juga, kok saya mulai nonton ini. Dan kemudian saya baca beritanya, di Tiongkok sendiri drama ini dilarang sekarang. Karena menampilkan mimpi yang tidak jelas, yaitu menjadi CEO. Nah ini dia, dilarang film ini, dilarang.
kok di kita banyak gitu. Wah, apa kenapa di kita jadi banyak ya? Apa banyak yang mau jadi CEO gitu? Ternyata salah satu cara untuk menghindari kenyataan hidup yang susah adalah nonton Dracin. Siapa tahu ada opung saya yang rupanya CEO. Pinomat kebun di kampung 3 hektar punya kita. CEO kebun di kampung. Tapi saudara-saudara, saya rasa film-film ini menjual mimpi. Dan ketika dia menjual mimpi, ada hal yang kita lupakan bahwa proses perlu waktu. Proses perlu waktu, Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak pernah masak rendang, yang asli ya, kalau Bapak Ibu, karena mama saya besar di Sibolga, jadi dia masak rendang seperti orang Padang gitu. Masak rendangnya itu, saya dulu waktu kecil sering menemani dia. Kalau masak rendang itu, tugas saya dalam mengaduk santan ini, jangan sampai pecah, katanya begitu. Pecah itu artinya kalau udah ada gelembung, berarti udah salah kau. Ya, aduk terus aduk daging ini. Mungkin bisa sampai 3-4 jam sampai santannya habislah kemana lah santannya ini mengental dan jadi mantap lah. Jadi waktu saya dulu sekolah di Belanda, saya bawalah bumbu instan rendang, ya kan, Kokita. Sebut merek nggak apa-apa lah. Saya bawa. Dan saya rasa lumayan enak karena saya cukup bangga bisa masak rendang. Jadi waktu mama datang ke Belanda, jangan bawa rendang lagi, Mak, aku udah bisa masak. Kusajikanlah rendang instan ini, ya kan. Bumbu pun bumbu-bumbu santannya pun santan-santan yang instan, ya kan. Begitu mau makan langsung, inilah yang kau bilang rendang, katanya. Karena orang yang biasa makan rendang tahu tampilan luar boleh kelihatan hebat, rasanya gak enak. Orang yang berhasil instan, kelihatan kok. Terkejut badan lah. Tahu Ibu Bapak terkejut badan? Todion itu terkejut badan dia. Karena nggak disangkanya dia bisa begitu, ternyata bisa. Terkejut badan dia. Jadi orang yang tidak melalui proses itu biasanya bisa rusak. Tidak sanggup atau tidak bisa menerima keberhasilan. Itu sebabnya saudara-saudara, ini yang dinasihatkan pada kita. Kalau kamu lagi susah, tetap semangat, jangan urusi kerjaan orang lain, jangan saling menyalahkan. Tetap kerjakan. Dan yang menarik juga adalah, waktu itu saya ada nasihat seperti ini, jangan iri sama orang jahat. Jangan iri. Karena bisa jadi dia berhasil, kelihatannya berhasil. Kelihatannya, dalamnya kopong. Dan karena itu saudara-saudara, nasihat untuk tahun ini adalah semakin banyak ujian, sebenarnya semakin kuat daya tahan kita. Jadi Bapak bersyukurlah kalau kamu punya ujian, anggaplah kamu siap naik kelas. Dan kalau kamu sedang, tadi tepuk tangan karena sedang banyak berdoa tahun 2025. Saya rasa kalau hidup itu roda dan kamu sekarang ada di bawah, habis bawah itu cuma ada ke atas. Kan gitu ya Bapak? Habis dari bawah cuma ada ke atas. Habis putus pacar cuma ada nyambung lagi atau dapat pacar baru. Kalau saham turun, paling turun, habis itu cuma bisa naik. Masalahnya berapa lama kamu siap bertahan? Nah itu dia sebabnya saudara-saudara, bagi yang sekarang sedang berada pencobaan, sedang dalam kesulitan, bertahanlah. Semoga 2026 ini memperlihatkan bahwa Tuhan bersamamu, dan buat yang merasa 2025 susah, ingatlah, toh berlalu juga. Tuhan sedang menemanimu. Dan kalau kamu sedang di bawah, berarti saatnya ke atas. Yang baik-baik itu, yang lagi di atas, kalau roda muter,
jangan terlalu ke bawah. Semoga Tuhan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk ibadah dalam Ecclesia Worship Harmony. Kami bersyukur untuk pesan-Mu bahwa kami minta untuk bertahan. Dan kami tahu 2026 ini punya banyak sekali tantangan. Kami melihat di awal tahun ini dimulai dengan banjir, dimulai dengan bencana, dimulai dengan berbagai hal. Kami tahu bahwa ini semua adalah tantangan. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan akan menemani, menguatkan, mendampingi kami. Dalam setiap pekerjaan, dalam setiap hal, Tuhan akan menopang kami. Karena itu ya Tuhan, ajari kami untuk tetap setia, tidak mau memotong jalan, tetap berproses di dalam kesulitan kami, tapi juga terus mengupayakan. Agar kami menjadi resilient, kami menjadi orang yang tangguh dalam menghadapi setiap hal yang kami hadapi saat ini. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu pembina kami. Tuhan sertai mereka dalam setiap tantangan. Kami tahu bahwa tidak mudah untuk mengelola, tetapi mereka terus memberikan hatinya bagi komunitas ini. Kami berdoa juga untuk teman-teman Ecclesia Worship Harmony, agar terus diberi semangat, kekuatan untuk melayani Engkau, dan diberi kesempatan dalam berbagai kapasitas mereka melayani, dan juga menjadi berkat bagi yang lain. Kami berdoa juga untuk Ibu Bapak yang hadir di sini, dalam setiap tantangan kami, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam setiap hal yang kami miliki, Tuhan yang mampukan kami untuk berjalan dalam 2026 ini. Kami berjalan bukan karena kami mampu ya Bapa, tapi karena kami tahu Kau ada bersama kami. Kuatkan kami, topanglah kami ya Bapa, karena kami bukan apa-apa tanpa penyertaan-Mu. Sertai kami di tahun ini, karena Engkaulah teman kami melaluinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji dan syukur bagi Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Binsar Pakpahan yang sudah menyampaikan kabar baik firman Tuhan bagi kita semua. Saatnya kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Sekarang kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kembali kita angkat pujian dari awal. Ku bangga Bapa, Amin. punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih. Kasih-Mu menyelamatkan. Kasih-Mu Amin. menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang
Tuhan buat kami. Amin. Namun aku ingin beri Tuhan. Ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyerahkan hati. Karena ku tahu ini. Karena aku tahu ini menyerahkan hatimu. Karena ku tahu. Karena aku tahu ini menyerahkan hatimu. Haleluya. Terima kasih buat persembahan kita. Biarlah itu menjadi dupa yang harum bagi kebesaran nama Tuhan. Ibadah akan segera berakhir. Sampai bertemu 6 Maret. Kita berdoa untuk itu. Biarlah rencana Tuhan terjadi. Kita bisa bertemu beribadah bersama-sama. Saya mau undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat pujian ini. Kita mau agungkan Tuhan. Ketika kita kembali dari tempat ini, kita hanya tahu bahwa Allah kita yang besar menyertai kita. Amin. Bahwa Allah yang dahsyat itu yang akan terus kita agungkan di dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Naikkan keagungan bagi Kau Tuhan. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Dengan hati sungguh, sama-sama mau kita katakan, hanya Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib. Mulut kami boleh berhenti memuji-Mu Tuhan, Kau Yesus yang tapi hati kami akan terus menaikkan syukur bagi-Mu Bapa. Ketika kami keluar dari tempat ini, yang kami tahu Allah kami dahsyat, Allah kami besar menyertai kami. Dengan sungguh katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Dengan hati yang sungguh, sama-sama kita katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku Kita berdoa, kami bersyukur ya Allah, memang Engkaulah yang layak kami agungkan. Dan karena itu, sebagian dari apa yang Kau telah berikan pada kami serahkan kembali sebagai persembahan kami ke hadapan-Mu. Dan biarlah persembahan ini kelola dengan baik untuk kemuliaan dan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Kita berdoa untuk kami semua dalam melakukan setiap pekerjaan kami, menjalani tahun ini. Tuhanlah yang menemani kami, mendampingi kami dalam setiap tantangan, dalam setiap hambatan, dalam setiap peluang. Tuhan yang membantu dan meneguhkan langkah kami, sehingga kami bisa selalu yakin bahwa Engkau menopang dan menemani kami. Terima kasih Allah. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu. Dan biarlah kami melangkah dalam kehidupan kami dalam berkat Tuhan yang abadi. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai kami. Dalam Kristus kami berdoa.
Amin. Saudara-saudara, pergilah ke dalam kehidupanmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu bulan depan jam 8 malam di tempat yang sama. Haleluya. Baru ropo Dr. Diki Airang Vito Yesusi Aku sudah bege bayi Saras roha aku bandoi Seorang di Jumpa Yesus tuapi Bagi nama Gajaria Berlas di roha Seorang di Yesus tuaki di alholo narohaki tunda soboy bemagoi matanado maratapa ingola tu bagi hona seorang bitiki tunjukkan Yesus tuaki berdirama ngajaria Tarban malas di roa seorang diki berjumpa Yesus tuaki. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di ibadah kita bulan depan tanggal 6. Sampai berjumpa. God bless you semuanya. Ora. Seorang diki berjumpa Yesus tuaki. Kondirama ngajaria Tarban malas di roa seorang diki berjumpa Yesus tuaki. Seorang diki berjumpa Yesus tuaki. Shalom. Ayo foto-foto.